Yang ada di zaman Yesus di bumi ini yaitu para murid, para rasul. Ada Petrus, ada Yudas, ada Andreas, ada Yakobus, Lukas, itu zaman Yesus. Dan saudaraku, Paulus pun hidupnya setelah Yesus naik ke surga, dia meneruskan pelayanan yang sudah diberikan, yang sudah diteruskan oleh para murid. Kita gereja Tuhan di akhir zaman ini di tahun 2022 merayakan Natal, oke, nggak salah, boleh-boleh saja. Tapi saudaraku, jangan kita terlalu dibawa kepada yang terlalu jauh. Mari, maksudnya jangan berhenti sampai di situ. Fokus ke depan, apa yang di depan kita? Dia akan datang segera. Ini yang harus penting, yang harus kita perhatikan. Mempersiapkan diri menghadap kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya mau bertanya, ada berapa banyak orang yang merindukan hal ini? Untuk apa percaya Yesus? Kalau akhirnya kita nggak kepengen ke surga, karena Yesus satu-satunya jalan ke surga. Jadi saudara ikut Yesus, endingnya adalah surga. Mulai belajar memikirkan tentang hal-hal yang bersifat kekekalan. Saudara Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk hal itu. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama, hiduplah bijaksana. Karena ada dua tampilan, hanya 5 gadis, saudara tahu, 10 ada yang bijaksana, ada yang tidak bijaksana alias bodoh. Ya, kita tidak bahas yang bodoh, saya membahas yang bijaksana pada kesempatan pagi hari ini. Jadilah pribadi yang bijaksana. Hiduplah bijaksana. Orang bijaksana, saya catat dalam tulisan saya pagi ini, itu dia memikirkan tentang sorga, tentang masa depan. Karena untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Masih ingat ayat Mas yang berapa tahun lalu tak berubah? Kalau Natal di mana pun gereja pasti Yohanes 3:16. Betul ya? Dari saya kecil apa bunyinya? Karena akan mengarungi ke anak yang tunggal. Siapa namanya? Yesus. Supaya yang percaya tidak binasa, supaya jangan ke neraka, supaya semua beroleh hidup yang kekal. Ini tujuannya Bapak Ibu Saudaraku. Tujuan Yesus hadir di bumi ini untuk melakukan penebusan. Dia harus mati di salib. Salib yang kecil nih. Dia harus menyelesaikan. Dia lahir, dia hidup dibesar, dan dia harus mati. Saudara, ya ini kebiasaan yang salah ya. Karena saya di rumah pakai yang begini kalau khotbah. Jadi bisa betul ini. Benar, oke. Perhatikan ya, fokus ya, fokus semua pada pagi hari ini. Ini khotbah saya. Habis ini gak ada pelayanan santai kok. Mau pulang cepat juga masih hujan ya. Oke, dan saya dengar hari ini kita akan makan buah. Haleluya. Jasmani dan rohani. Haleluya. Makin jasmani harus makan sebentar keluar ke belakang deh ya. Kalau yang rohani ini kekal. Amin, amin. Saya pernah diajarkan makan makanan yang mahal. Dan barang kilo ini 1 M katanya. Ini yang ngomong yang undang. Yang undang lagi Bapak Ibu. Yang di meja saudara itu 1 kilo 1 M. Tapi kita bukan banyak-banyak, paling berapa gram aja. Dengan itu jamurnya mahal. Tapi kalau setelah naik kamar hotel, udah dibuang belakang sebentar. Ya, saudaraku, mari fokus kepada yang rohani, amin. Amin. Oke, saudara kasih Tuhan, kedatangan Yesus ke dunia ini, dia rela menderita dan mati salib supaya manusia kembali kepada rancangan yang semula, kembali kepada kekekalan, kembali kepada sorga. Bapak Ibu Saudaraku, mari mengerti ini. Jangan sampai kita tidak mengerti ya. Saudara lihat, Yesus lama nggak di bumi ini? Dia tidak lama. Kalau menurut catatan sejarah, kurang lebih umur berapa tahun ya? Berapa tahun dia ngajar di bumi? 3,5 tahun. Nggak lama Pak. Saya sudah kepala 4 umurnya. Ya sebentar lagi masuk kepala 5. Yesus di bumi nggak lama. Artinya dia mengerjakan tugas selesai tuntas sampai dia berkata tetelestai, sudah selesai. Dia mati. 3 hari dia mati. Setelah bagi 40 hari dia memperlihatkan dirinya. Ini aku. Lihat tanganku. Ini lihat lambungku. Ini aku. Setelah itu dia terangkat ke surga.
Saudara, waktu dia terang surga, dia pesan kepada murid-muridnya. Malaikat bilang apa? Hai orang Galilea, mengapa kau melihat Yesus yang kau lihat ini akan datang dengan cara yang sama? Dia akan datang. Jadi saudaraku, fokuslah. Orang bijaksana, dia memikirkan bukan hanya yang di bumi, tapi memikirkan tentang surga, mempersiapkan diri untuk surga. Saya mulai ayat-ayat terbuka pada pagi hari ini. Oke, saya mulai pelan-pelan saja ya. Bisa bantu buka Alkitab ya. Saya ambil perjanjian lama dulu. Perjanjian lama juga buka di dalam kitab Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 29. Oke, dikatakan apa? Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka memperhatikan hal ini dan memperhatikan apa? Kesudahan mereka. Lihat ayat ini. Ini bicara sumber pesannya dalam sini. Sekiranya engkau bijaksana, engkau pasti mengerti. Sekiranya engkau bijaksana, pasti engkau memperhatikan kesudahannya nanti. Kemana kesudahannya? Kemana nanti kesudahannya, saudaraku? Jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari. Sudah di sana menyesal nggak ada gunanya. Sudah tidak ada gunanya kalau menyesal nanti di sana. Lebih baik hari-hari ini kita mau menangis, kita mau penuh dengan penyesalan, menyesal segala perbuatan-perbuatan salah dan dosa kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Yesus datang untuk menyelamatkan dan mencari yang terhilang. Saudara Tuhan, ayat 44 sampai 47. Perhatikan ya. Ini nyanyian Musa ya. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Joshua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Jelas ya, to the point, sampai ke telinga bangsa umat Tuhan, bangsa Israel. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu di generasi selanjutnya untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sama-sama. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberang sungai Yordan untuk duduk. Lihat ada poin-poin yang kita ambil di sana. Itulah hidupmu. Orang Kristen harus mengerti, menyadari bahwa perkataan-perkataan firman Tuhan itulah sesungguhnya kehidupan kita. Hiduplah saudaraku di dalam perkataan firman Tuhan. Jangan saudara sampai satu hari saudara lewatkan dengan firman, jangan. Rugi saudara. Satu hari nggak makan apa? Apa? 2 hari, 3 hari. Tapi hari-hari ada banyak orang yang berhari-hari, berminggu-minggu dia tidak isi hidupannya dengan firman Tuhan. Ini orang-orang seperti ini saudaraku mengalami kekosongan, kekeringan secara kerohanian mereka. Oke, saya seperti ini saya tahan dulu saudaraku. Terus Tuhan, kita mau belajar hidup bijaksana. Kembali tadi, kalau sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti. Saya lihat satu perkataan dari Tuhan Yesus. Saudara lihat ya, kita kembali kita lihat apa perkataan Yesus kepada orang-orang yang ada pada saat Lukas 19 ayat 42 atau 41 dulu, 41. Bapak Ibu, sekiranya saya nggak pakai ini, dengar nggak? Dengar ya. Jadi saya buka aja ya supaya saya bisa bergerak. Kalau ini bosok tidak. Saya ini tadi minta tolong ijaz Pak, tapi harus rapi. Oke, baca yuk. Saya tangan ijaz lagi. Selesai ijaz ini apa yang ini? Oke, maaf. Ayo, Lukas 19 ayat 42. Mari baca. Saya mulai bergerak.
Kita Yesus setelah dikatakan. Iya. Ayat Lukas 19 ayat 42. Katanya. Ya, 41. Oh, 41. Dan ketika Yesus telah dekat. Ya, kenapa? Ya. Wahai. Ya. Betapa baiknya jika pada hari ini kau mengerti, engkau menyadari apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Damai sejahtera kita dari surga, dari Yesus. Yesus itu Raja Damai. Wahai, dari ayat 4 itu bilang, dia menangis, Yesus hancur hati melihat bahwa orang-orang sangat tidak mengerti hidup, tapi hanya seperti orang yang tidak punya tujuan. Saudara harus punya tujuan. Kemana tujuan hidup saudara? Harus jelas. Kita sedang berjalan kemana hari-hari ini. Dan yang kedua, saudara sedang berjalan dengan siapa? Harus kenal. Harus paham, harus mengerti. Kita sedang arah mana? Apa kata Yesus? Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri untuk saya. Mungkin hari-hari Bapak Ibu Saudara ada yang dalam perjalanannya sepertinya penuh dengan pergumulan tantangan. Tapi kalau itu jalan Tuhan, berjalan terus. Teruskan. Mungkin kau sedang tertatih-tatih melangkah berat, berjalan terus. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, apalagi mundur. Jangan. Bertahan. Minta kekuatan firman dan Roh Kudus untuk berjalan. Sekalipun air mata, dengarkan. Tapi di ujung jalan, Yesus sudah siap menyambutmu. Mengertilah, amin. Amin. Dia menerima kita. Dia menyambut kita karena kita ada di jalan yang Tuhan. Kalau kita buat jalan sendiri, nanti sama-sama tidak ketemu Tuhan, saudara. Yang ada penyesalan, tidak ada gunanya. Lihat apa kata Yesus ketika dia menangis, melihat kota ini, melihat kota Batam ini misalnya, hatinya masih dulu hatinya, menangis hatinya. Wahai, oh wahai, betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti. Tadi orang bijaksana, dia mengerti masa depannya, kesudahannya. Ya, saudara gue ke Tuhan, mari kita mengerti apa yang perlu untuk kita kerjakan di hari-hari ini. Amen. Ya, mengertilah apa yang perlu untuk kita kerjakan di hari-hari ini. Maksudnya apa? Ayo kita maju lagi, maju terus menjadi orang yang bijaksana. Saya masih tetap ingin mengedepankan menjadi pribadi yang bijaksana. Siapa orang bijaksana? Matius 7 ayat 24. Ini dia. Langsung kita lihat. Matius 7 ayat 24. Menyikapi hidup di akhir zaman. Firman Tuhan digenapi. Masuk tahun 2023. Berapa hari lagi? Mari baca. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Dan ia sama dengan orang yang bijaksana. ya. Musa tadi bilang apa? Perkataan yang kusampaikan ini bukan perkataan hampa. Tapi apa dikatakan? Itulah Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Kalau kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan sedalam ini, kita tidak akan pernah sia-siakan waktu untuk bersekutu dengan firman. Kita tidak akan mungkin sengaja untuk menjauhkan diri dari kebenaran firman. Kita akan mencari firman Tuhan. Tadi malam saya pelayanan di GPPS Kemenangan. Di awal khotbah Tuhan ingatkan saya kesaksian berapa tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, waktu musim persekutuan doa buka kuning. Saya cerita ya, itu tiba-tiba teringat Pak. Tadinya nggak ada persiapan, tapi ingat, diingatkan. Begini kisahnya. Sudah tahu sebelum saya haus lagu itu, tahu Mas Mur? Merindukan apa dia? Air. Istilahnya rusa turun gunung, itu sudah siap nyawanya dipertaruhkan. Ayam hutan masuk kampung aja ditembak, diburu.
Apalagi rusa, Pak. Rusa masuk kampung cari air karena di gunung kering, berarti nyawanya mau dia pertaruhkan. Saya dengan mata langsung pernah lihat rusa mencari air dari gunung. Itu di Pulau Komodo. Saya lihat langsung pernah. Dia pelan-pelan turun dari gunung. Pelan-pelan pasti sampai dia ketemu ada kubangan air. Dia mulai lekukan kakinya, dia mulai minum sambil dia berjaga-jaga. Tapi air itulah goalnya. Targetnya dia harus dapat air. Kami nonton dari jauh. Kalau kamu pemburu, dor. Misalnya, jiwa kita adakah memiliki jiwa yang haus akan Tuhan, haus akan firman seperti rusa yang haus tadi? Saudaraku, saya mohon pada kesempatan ini saya titipkan ini, milikilah rasa lapar haus akan Tuhan yang semakin haus, semakin haus, semakin haus. Saudara juga akan semakin dipuaskan. Lalu saya teriak kesaksian. Waktu musim-musim persekutuan doa di Muka Kuning, saudara yang tahu, blok P atau blok Q, P dengan Q yang dekat tuh, dormitori. Di situ ada persekutuan doa setiap hari Selasa atau Kamis. Di blok P atau blok Q, antara dua blok itulah ya, dekat tuh. Saya datang jauh-jauh bawa Alkitab, datang ke sana, ingin apa? Persekutuan doa, pengen dengar firman, pengen puji-pujian dan seperti biasa kita persekutuan doa. Sampai sana jauh-jauh, Mas, hari ini gak ada persekutuan doa. Saya mau bertanya, jawablah dengan jujur. Kalau itu pada saudara, kemana saudara habis itu? Gak ada persekutuan doa. Kemana kira? Ambil. Dari mana? Iyalah, kalau sudah nggak ada urusan doa ya udah pulanglah. Itu hanya mau dengar, bukan mau banget. Kalau mau banget, saudara tahu nggak? Nggak ada. Malah mikir. Seingat saya ada mulai mikir. Waktu itu mulai telepon koin kan, saya telepon teman. Di sini ada nggak persekutuan doa hari ini? Nggak tahu, nggak tahu. Dia nggak tahu. Dari blok P atau blok Q, saya turun jalan kaki lewat pinggir trotoar. Turunlah ke blok sampai ke blok F. Turun apa? G, F, turun. E, blok D, blok C, dekat blok A. Ada suara tepuk tangan. Segala puji syukur. Dari jauh nih. Sungai sukacitamu. Yes, God. Hatiku sudah mulai senang. Ada di sana. Tidak kenal, saya tak tahu siapa. Yang penting saya mencari firman. Dekatin lagi, dalam waktu tangan. Ini pintu, saya di luar pintu depanku terus. Ini jalan lagi, jalan umum, jalan teras. Orang lewat-lewat saya nyanyi di luar. Sampai pemimpin, mari bangkit berdiri kita mendengar firman Tuhan. Saya berdiri juga di luar. Sikap doa juga saudara. Saya bukan penonton. Ya, nanti saya masuk sana. Beda loh penonton dengan pemain. Yes. Kalau penonton dia rame. Kalau salah, ampun loh kali. Betul. Bahkan penonton bisa berantem lagi. Kerusuhan dan juru hari. Yang di Malang kok. Penonton semua tuh. Pemainnya santai aja. Jadi pastikan kita semua jadi pemain, namanya. Haleluya. Jangan jadi penonton dulu. Ayo bilang orang kiri, jangan jadi penonton. Amin. Jangan jadi penonton. Saya di luar, saya ibadah, saya memuji penyembah, saya bukan penonton, saya pemain, ikut ibadah. Begitu bilang mari kita kepujian. Ku haus akan firman-Mu. Tahu lagu itu kan? Dulu saya dulu dengan khotbah. Sudah tahu kan khotbahnya apa? Tuhan memanggil Simon Petrus dari penjara ikan menjadi penjara manusia. Siapa tahu saya di luar, pendeta pun tidak kenal saya. Itulah yang saya bilang, firman itu hidup. Amin. Firman itu hidup. Waktu itu kerjaan saya apa? Bantu Bapak cari ikan di dan kelihatan kan? Saya cari sampah, saya cari ikan. Itu kerjaanku.
Dan khotbah si Bang Pek terus dipanggil. Oke, saya dengar firman sampai akhir, baru persembahan. Persembahan bukan langsung pulang, saudaraku. Persembahan. Waktu persembahan tanganku masuk, orang bilang gitu, kayak gini lah ya. Nah, tangan saya masuk gitu persembahannya. Ada orang di luar katanya. Nggak ada yang tahu saya di luar. Ya, masih. Nah, itu ikut doa itu berkat. Biasanya melakukan habis ibadah ada apa? Ada teh, ada kopi, ada jajan. Dapat jajan, dapat teh, minum, saya pulang. Sudah tenang saya. Bapak Ibu Saudara, boleh kita merefleksi diri sejenak. Kita nggak rasa haus akan Tuhan seperti itu. Yang kita bilang seperti rusa. Mengejar sampai ditemukan sumber air. Boleh mengerti bilang amin? Amin. Semakin saudara, semakin besar rasa hausmu akan Tuhan, akan firman Tuhan, semakin besar juga Tuhan memuaskan hidup saudara. Amin. Saya bisa bantu nggak? Kalau main musik kalau biar nggak sepi, sepi ngantuk nanti suasana minum ini. Coba ya, disini kali kanong. Itu Tuhan mengingatkan itu berapa tahun? 99. Berapa tahun? 20 mana yang matematika yang jago? 20 tahun 99. 23 tahun yang lalu. Ya, Tuhan sudah berikan saya rasa haus akan firman Tuhan. Seperti itu. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Amin, saudaraku. Haus ya. Tadi saya ngomong sama istri saya begini loh. Tadi pagi dapat telepon saya, karena saya sudah lama pergi dari tanggal 29. Saya sudah keluar dari rumah dari 5. Ngobrol sama istri saya begini, karena ngobrolnya berisi, walaupun singkat padat tapi berisinya dalam banget. Mau dengar nggak ngobrolan rohani ini? Ini ngomongnya. Amin. Sementara kita 10 pelayanan di Minggu Abadi di tempat Kanonce Pasyahan. Oke. Ngobrol. Dia bilang, papi, sebenarnya kalau kita mengerti, berbicara, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu saudara saya mau tanya, yang buat aturan 1 jam, 2 jam itu siapa? Saya mau tanya. Ada jam setengah. Manusia yang buat. Karena kita mendengar firman pun dibatasi 30 menit ya Pak Pendeta. Coba mengerti saudara, terbuka apa di hari ini? Sebenarnya persekutuan dengan Tuhan tuh setiap hembusan napas kita itu. Yes. Jangan batasi saudara. Artinya biarkan sampai kita mengalami yang namanya hidup dipuaskan, dipulihkan, dilawan Tuhan. Kadang kita terbentur di situ. Saudara cari Tuhan bukan cuma 2 jam ini doang. Memang kita oke on time 2 jam kan, 2 jam setengah kan, 1 jam setengah. Bahkan di Surabaya keren tuh. GS 1 jam saja. Gereja 1 jam saja. Ada tuh. Itu kan dibuat dibatasi. Oke lah. Kita nggak komen itu. Tapi saudara punya kasih Tuhan. Waktu yang ada di mana kita maksimal. Kadang ini sudah 2 jam pun dalam ibadah kita nggak serius, kita nggak fokus. Jadi kan ini jam-jam yang betul bernilai, serius dengan Tuhan. Yang berkualitas. Waktu yang berkualitas kita dengan Tuhan. Jadi saudara pengikut Tuhan itu bukan cuma 2 jam ini. Karena orang kira 2 jam udah beres kayak absen doang. Bukan. Nanti keluar pintu gerbang gereja ini. Itulah. Terus kita mengalami perjalanan bersama Tuhan. Terus berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kita melihat Tuhan pimpin kita ke kanan ke kiri, lurus terus. Seperti apa dan bagaimana saudaraku. Hari-hari kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kamulah garam dunia. Garam bukan dalam ini. Dunia bukan di sini. Dunia di luar sana saudaraku. Tempat saudara bekerja, tempat saudara berusaha, yang sekolah, yang kuliah. Itulah duniamu. Kalau di sini kan, mohon maaf,
Putih-putih semua nih, hitam-hitam nih. Tapi kita maaf saudara, bukan saya suka hitam-hitam, baju terakhir, dan kotor semua. Nggak mungkin saya pakai lagi udah di malam kan? Iya, boleh dalam malam itu. Saya pulang sendiri tidur. Saya kemarin juga begitu, 2 hari kan betul-betul dia. Tanggal 9, tanggal 10, jadi baju kotor semua. Kebetulan yang masih bersih ini aku pakai. Bertentangan ya, kita putih ya. Maaf Pak Gembala ya. GPS itu putih-putih juga. Oh ini hitam-hitam, GBI kan ya. Anggap GBI yang bicara di GBI-nya. Haleluya. Haleluya. Saudara yang Tuhan, bagaimana kehidupan kita setelah kita beribadah ini? Tapi dengarkan, di 2 jam ini kita mau mengalami Tuhan. Di 2 jam ini kita mau mengalami lawatan Tuhan. Kita mau haus akan Tuhan. Kalau 2 jam ini pun saudara nggak haus, bagaimana sisa-sisa jam selanjutnya? Apa yang dimaksud, apa yang mengisi hidup kita? Kalau tidak ada kekuatan firman di dalam gampang goyah. Sudah tahu hari-hari ini berita yang kita dengar ngeri-ngeri. Berapa hari lalu saya dapat pekerja yang ada di Sumba. Om, ada jemaat yang saya layani bapaknya, anak sekolah minggu. Siang bolong sama petir. Ngeri gak? Nggak ada hujan. Petir datang. Mati tempat. Coba saudara. Ini jangan main loh ini. Betul sekali ya. Kira-kira zaman-zaman taman sekarang terjadi. Saudara, para muda, generasi muda kau perlu kuat dalam Tuhan. Tantangan di depan bukan kami muda. Banyak yang gak kuat imannya menyimpang, murtad, pindah, tinggalkan Yesus. Jangan ada yang tinggalkan Yesus. Tawaran apapun. Anak muda sekarang juga ada yang ingin mengakhiri hidupnya. Gak kuat, anak muda. Jalan daripada gak kuat, lalu yang mati. Masih muda padahal. Ingin mengakhiri hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, kita butuh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu kekuatan kita. Jadilah yang saya mau agak panjang lebar ini satu tujuan saya, supaya saudara di tempat ini mengalami, memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan yang besar. Yang besar, kejar. Kalau saya pikir coba dari blok B ke blok A berapa jauh tuh? Tahu sendiri lah ya. Yang pernah bekas orang-orang yang pernah tahu gak mudik. Saya jalan kaki Pak. Bawa kitab. Wih, mana firman Tuhan? Mana firman Tuhan? Begitu. Apakah cuma itu? Tidak. Sampai hari ini. Oleh kemurahan Tuhan 2 tahun masih tetap merenungkan sampai dari firman Tuhan. Tetap saya mendengar firman Tuhan. Saudara yang tiap pagi dapat renungan firman yang saya kirim, mungkin ada di sini. Itu bukan cuma saya kirim, saya dengar. Bukan saya buat. Habis saya kirim, saya buat, saya dengar lagi. Saya pun dengar, saya pun rasa diberkati. Itu firman Tuhan. Amin. Emang buat cuma khotbah, kirim, rekam, lalu kirim? Enggak. Saya dengar juga saudaraku. Saya dengar juga, saya bahagia. Karena dengar firman Tuhan. Oke, sampai di sini semoga saudara mengerti ya. Bapak Ibu saudaraku, kita mau melihat orang bijaksana ya. Ayo kita lihat satu ayat aja. Amsal 14 ayat 17. Amsal 14 ayat 17. Oke, baca yuk. Siapa lekas naik darah, tapi orang yang bijaksana. Ya, masih ada yang suara kertas-kertas ya. Oke, apa? Amsal 14 ayat 17. Siapa yang lekas naik darah, Berlaku bodoh, bersabar. Sabar. Ya. Sabarlah, sabar. Tuhan selalu ada sertamu. Sabar. Tuhan ada sertamu. Sabar. Yesus beri kuat. Amin. Beda ya, orang bijaksana dia Sabar. Masih ada orang bijaksana? Ada, amin. Yang di sini kan sabar ya, sabar dengan firman kan? Tidak buru-buru kan? Saya bahagia juga hari ini, kenapa? Tidak buru-buru kayak dulu, pulang cepat. Pulang khotbah, baptis. Makan atau teman? Makan ya? Makan ya.
langsung makan lah. Haleluya. Dari pagi belum makan, dari pagi masuk masak. Haleluya. Sabar ya. Jadi kalau dengan khotbah besok jangan buru-buru, kalau sekalian Pak Pendeta. Haleluya. Karena orang bijaksana Sabar. sabar. Orang ibadah jalan terus. Jalan. Tadi sudah bilang, itu kita yang buat aturan itu jam. Sedangkan yang 2 jam ini yang kita tetapkan bersama, kita nggak bisa maksimal, nggak bisa fokus bagaimana sistem jam yang lainnya. Sementara di luar sana sudah macam-macam tuh, banyak macam-macam di sana. Dalam ini kan tempat yang steril nih. Kita nikmati Tuhan dan ku nikmati Kau Tuhan. Terus, nah, ya, tulangnya terus dan ku nikmati Tuhan. Mari nikmati Tuhan di sini, saudara. Amin. Amin. Kita benar-benar nikmati Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidupku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Rindu diam dalam bait Tuhan, nggak pengen cepet-cepet pulang. 1 minggu Pak, 1 hari kita mau benar-benar mengalami Tuhan. Saudara, minggu lalu tanggal 4 tadi ada sedikit saya sampaikan kepada Bapak Gembala, kirain hari ini saya tanya pindah, tidak. Minggu lalu jam 8 saya khotbah di Pak Pendeta Leksi, Ketua MD. Setengah 11 di Pak Pendeta Rudiwan, Balai Kolam. Habis khotbah dikasih makan, baju basah langsung lari ke Punggur. Lalu nyebrang naik kapal feri ke Tanjung Pinang. Sampai Tanjung Pinang hanya ganti baju pakai dasi, nggak cuci muka, nggak mandi apa, hanya ganti baju cuci pakai dasi. Lalu ibadah ketiga. Itu lalu 3 hari saya telepon istri saya, Mami, hari ini aku menikmati firman Tuhan. Firman bukan untuk jemaat saya tapi untuk saya. Saya ngomong itu ke istri saya. Ini kan Facebook saya mungkin dengar juga nih. Jadi saya mau menyampaikan firman, saya juga nikmati, saudara. Karena aku juga haus. Amin. Amin. Mari sama-sama kita haus. Amin. 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 Mesti tunggu. Kapan hari Minggu ya? Kapan lagi hari ibadah? Oh, aku dengar firman Tuhan. Itu dia. Mengejar, mencari firman Tuhan. Mari kita mengerti ya. Mazmur. Jelas nih? Jadi yang sabar, tapi yang bodoh apa dikatakan? Cepat naik Darah. Aduh, saya dulu orang bodoh, dikit memarah. Apa? Tolonglah, jangan bodoh terus lah ya. Cukuplah sampai tahun 2022. Jangan bawa ke 2023. Betul ya? Lekas naik darah, cepat marah sama. Lalu bilang gini, aku bilang begini orangnya mau apa? Wah, marah. Tidak pernah berubah. Belajar. Nggak tahu manfaat. Belajar. Hari ini gagal, coba lagi, lanjut lagi. Amin. Gagal lagi, bangkit lagi. Tapi dia belum sampai menjadi orang yang bijak. Bersama. Kemarin saya dengan teman naik mobil, ada motor yang tabrak dari belakang mobil teman saya, duk gitu. Sampai kedengaran suaranya, udah kita tadi semua. Yang nabrak itu pakai cadar, bukan cuma jilbab, pakai cadar. Dalam mobil ini jilbab, tapi ada yang ketiga lagi yang keluar cadar. Dalam mobil enggak cadar, cuma jilbab. Di luar yang nabrak pakai cadar. yang cadar. Udah biar aja, kata yang punya mobil, biar aja. Saya bilang, samperin, saya suruh samperin. Kita mau lihat. Saya tanya, minta maaf nggak dia? Sorry nggak gitu? Saya sorry nggak? Pas lampu merah, kita pepetin.
Saya buka kaca, saya kan di depan. Mbak, tadi di mobil kita ya? Diam dia. Iya. Teman saya supir. Maaf ya Mbak, maaf ya. Ya, itu dia. Saudara kan, kenapa yang waras mana kan? Kenapa yang gak waras mana? Justru kami yang ditabrak, kami yang minta maaf. Maaf ya Mbak. Iya, itu dia. Saudara lihat, dunia udah terbalik sekarang. Dunia udah berubah. Kemarin ya begitu. Yang punya mobil cuma saudara, cewek teman saya dia mesti bakar mobil. Tapi nabrak level yang tinggi kali ya. Maksudnya parahnya lebih tinggi mungkin. Oke, tapi ibu saudara itu jadi belajar sabar ya. Satu poin ini, minggu kedua belajar sabar. Belajar sabar. Oke, lihat sabar. Ada yang doanya belum dijawab, Tuhan. Kapan Tuhan jawab doaku? Bersabar, sabar. Semua akan indah pada waktunya. Amin. Tuhan doakan dia gak perlu berubah suamiku itu. Sabar. Nanti dia berubah ya. Doakan terus. Haleluya. Ya, ayo kita lihat yuk. Dari mana kita bisa mendapatkan hal yang bijaksana? Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 97. Nah, banyak ini baca ayat ya. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Perintahmu, Mazmur 119 ya, ayat 97 mulai ya. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Jadi saudara kita penuh pegang perintah Tuhan, pegang firman Tuhan. Belum muncul Mazmur error. Oke, Tuhan Yesus tolong supaya error. Mazmur 119 ayat 97. Oke. Ayo mulai baca, yang sudah ketemu boleh baca supaya yang lain dengar, memberkati ya. Ya. Lebih bijaksana daripada musuh-musuh. Ya, sebab selama-lamanya itu ada padamu. Bawahnya lagi yuk. Aku lebih berhikmat daripada pelajaran, daripada guruku. Bayangkan, ini luar biasa nih. Aku lebih bijaksana, aku lebih berakal budi daripada pengajarku. Terus sekarang kan? Sebab peringatan-peringatanku. Dia merenungkan firman Tuhan. Pengajarnya nggak renungkan firman Tuhan mungkin, tapi di sini dikatakan apa? Aku lebih berakal budi daripada pengajar. Sebab apa? Peringatan-peringatan renungkan. Renungkan firman Tuhan. Saudara menjadi orang yang berhikmat. Jangan ini pikiran yang lain-lainnya. Lanjut. Aku lebih mengerti daripada orang tua. Jadi saudaraku, bijaksana berhikmat itu bukan diukur dari usia. Ada yang bilang, dia lebih tua, lebih bijaksana, lebih banyak asal barang. Ya itu teori Pak. Banyak juga orang tua hari ini yang sulit dimengerti. Tapi kalau orang tua itu penuh dengan firman, ya oke, kita jempol. Tapi kalau nggak ada firman, ngawur. Ketika anaknya dalam pergumulan nikahnya, orang tua jawab gini, udahlah cerai aja lah, ngapain gue? Ada dong. Ini orang tua apa namanya? Padahal dia Kristen. Nah, jadi hati-hati jangan sembarang minta nasihat ya. Minta nasihat pada firman Tuhan. Maka saudara mengerti. Dan ini ulangi, aku lebih mengerti daripada orang tua. Sebab Aku memegang titah-titahmu terhadap segala jalan kejahatan, menahan diri supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langit, lebih daripada madu bagi mulut. Wow, luar biasa. Aku beroleh pengertian. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Orang yang sudah penuh dengan firman, dia nggak suka lagi bohong, saudara. Dia akan belajar untuk berkata iya dan iya tidak. Sudah makan Pak Pendeta? Belum. Kalau aku bilang belum ya belum. Kadang kan main kembali, Pak Kembali tawarin, mari makan. Udah om. Sudah makan om, kenyang om. Kenyang apa? Tak makan om. Mari
Belajar berkata benar ya. Jangan berkata dusta. Daud bilang begini, Raja Daud. Tuhan, sekiranya Engkau tetap membisu aku seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Artinya begini, Tuhan, ketika misalnya hari ini Kau gak berfirman, gak berbicara kepadaku, gak ada firman aku terima, aku ini gak seperti mau orang mau mati rasanya. Coba. Sampai seperti itu, kehausan akan firman Tuhan, akan hadirat Tuhan. Bagaimana jemaat Tuhan yang ada di kota Batam ini? Tadi Yesus bilang dia menangis di kota itu. Wahai, jika kau mengerti apa yang kau perlukan hari ini untuk damai sejahtera. Ayat terakhir, bukan khotbah. Apa dikatakan? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kalau ada firman, kau jalan kemana saja tenang, terang. Saudara, saya kan oleh kemurahan Tuhan, ini tahun ke-16 saya pelayanan misi. Artinya pergi ke kota-kota yang Tuhan bawa, yang Tuhan suruh. Bukan maunya saya. Kalau maunya saya hari ini aku di Bima, mana istriku, halo istriku. Kalau maunya aku ini pulang ke rumah, anakku kangen saya. Haleluya. Sepertinya menjadi tawanan roh. Harus ke sini, harus ke sana, harus ke sana. Tiket udah dirubah semua tiket. Udah diatur semua. Bayangin, sudah punya tiket Pak, bukan masih cari-cari tiket, sudah ada tiket untuk pulang besok. Di Batam, Surabaya, Bali, Bima, sudah ada. Pikir saya mau beli epo-epo. Bener nih, beli epo-epo pagi, luti gendang, bungkus. Terbangnya sore nyampe, istri saya jemput di bandara. Di bandara aku mau epo-epo, ya kan? Tapi kan nggak bisa. Masa ke Medan, epo-eponya apa bawa ke Medan? Orang sana banyak makanan dari Medan. Di Bima kami kurang makanan jasmani. Tapi rohani melimpah saja. Amin. Bapak Ibu. Oke. Waktu saya udah jadi hamba Tuhan 2006, mulai pelayanan misi kayak gini ya, 2006. Ada undangan kemah pemuda DPDI di Sumba. DPDI pemuda bikin kemah sepulau Sumba, 3 hari 3 malam. Saya salah satu pembicara. Saudara bersingkat cerita, saya mau ke Sumba naik pesawat lewat Bali. Sudah nawar sama pendeta yang undang, Pak, saya nanti hari ini aja Pak biar naik kapal. Enggak Pak Pendeta, Pak Lukis harus hari Senin. Karena Pak Lukis nanti pembukaan, ada pejabat, ada bupati, ada pemerintah. Akhirnya saya naik pesawat dari Bali. Pesawat jam 2, Minggu pagi, hari Minggu pesawat jam 2 ya. Pagi saya di hotel, penginapan. Saya berbicara, materi udah siap, materi-materi setiap sesi-sesi seminar sampai KPR udah siap. Dari pagi saya mau seperti rusa. Pagi banyak punya ojek. Jack ada gereja. Saya pergi ke gereja Pantekosta Tabernakel Pendeta Firmanyo di Jalan Teguh Umar. Saya pergi gereja Pak, cari firman. Aku duduk dengar firman. Khotbahnya 2 jam aku dengarin firman Tuhan. Karena aku haus. Setelah dengar firman, pulangnya ojek Jack ke hotel saya nginep. Sampai di hotel turun ojek, ada baca lontong saya sama lontong ketoprak itulah yang dorong-dorong gerobak. Perutku suara lapar. Wah, Bang, pesan Bang 1 Bang. Abangnya lagi buat punya orang. Sementara dia sedang buat punya orang, saya nunggu di samping abang itu. Telingaku dengar tepuk-tepuk tangan. Bang itu Bang, gereja baru mulai khotbah ya. GPDI, pendetanya Om Sumolang, marganya Famnya. Baru mulai aja. Maaf Pak ya, gak jadi ya Pak. Saudara, kadang-kadang memang sulit dimengerti ya. Saya tinggalkan ini ketoprak di lontong ini. Saya pergi ke GPDI, duduk aku belakang. Banyak mikir, kita yang khotbah hamba Tuhan perempuan. Ada yang laki-laki, sekarang perempuan di khotbah. Bagaimana perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, katakanlah aku nikmati firman Tuhan. Sudah tahu? Mungkin dulu kan Pak, kita tuh baru bertobat, masih haus. Nah, menjadi hamba Tuhan juga selalu haus. Amen. Aku dengar firman Tuhan. Sampai terakhir kasih persembahan, aku pulang nyari ketoprak. Sudah jalan-jalan dia kemana dia hilang. Nanti kan dorong. Kemas baju di hotel lalu ke bandara terbang. Makannya di Sumba. Sekitar jam 3 jam 4 lah nyampe bandara kapal pesawat. Apa yang terjadi? 3 malam KKR, 2 pembicara batal Pak, Ibu.
3 malam saya berbicara. Kalau nggak ada bahan firman, kalau nggak penuh firman, kosong lah yang disampaikan. Ya. Itu ada melengkapi terus. Amin. Ini udah berapa nih? Hari Minggu 3, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 10. Dan nanti ikut Bapak ini yang ke-7, Pak. Apa yang bisa kalau nggak ada firman? Akhirnya yang disampaikan apa? Pengetahuan. Yang disampaikan apa? Wah, teori-teori semua. Tapi ya sudah, dan tadi sudah terima apa ya tadi? Terima Tuhan. Ya, jadi sudah memiliki rasa lapar haus akan firman Tuhan. Jadi berapa kali ibadah saya? 2 kali. GPT sekali 2 jam, GPD sekali berapa jam saya nggak tahu. Kayaknya dengar firman Tuhan. Lapar, iya Pak. Mau makan ketoprak tadi. Tapi keluar ketoprak dan pergi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mengerti bilang amin. Amin. Merindukan ya. Oke, haleluya. Firman-Mu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa kata Musa? Inilah hidupmu. 1 Petrus 3. Ini masuk dalam yang lebih dalam, masuk dalam nikah. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu. 1 Petrus 3 ayat 7, ayo. Demikian juga kamu. Hai laki-laki, ya ini suami-suami, tapi juga laki-laki sama. Suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu dengan istri. Kita harus hidup bijaksana. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormati mereka. sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Wis, jadi istri itu teman waris. Hari ini istri pasti senang semua dengan berbagi. Haleluya. Terus suamiku, aduh, kenapa suami datang sama dia? Harusnya datang dia tuh harus mikirkan. Sebagai teman pewaris kasih karunia. Luar biasa ya. Yaitu kehidupan. Supaya Doa jangan terhalang. laki-laki khusus suami, mari mengerti hidup bijaksana. Ya. Terus bagaimana perempuan yang menikah? Nanti cari suami yang bijaksana. Amin. Jangan cuma lihat model ganteng, kaya, jangan. Itu bukan ukuran, Pak. Saudara, saya ke Batam ini kan pulang kampung ya. Jadi teman saya sekolah dulu, teman baik teman SD, teman SMP, teman waktu saya sekolah di SKM juga. Saya ketemu lah teman lama. Ngobrol kami kemarin. Ngomongnya begini, nggak enak juga loh. Mohon kami ini jedes-jedes di sini. Yang itu juga mau ada jedes. Nah, itu kan dulu kan, tanda kutip ya, itu kan dulu sukses kaya kan. Suaminya kan kaya pengusaha. SMA pakai mobil keren, wah mobil sport, mobil mahal. Iya, tapi istrinya dicerai. Kamu kenapa? Iya suamiku cari cewek lagi, selingkuh. Ini sama. Lalu gurunya nanya, anaknya, bapaknya mana? Makanya bilang, kalau tanya lagi nak sama guru, dan bapakku mati kena COVID. Aduh, itu teman-teman dekat saudaraku, teman-teman saya itu. Kami punya teman yang dekat, akrab. Rasanya gimana saudaraku? Jadi kita semua anak Tuhan, khususnya yang kaum wanita, cewek yang belum menikah, doakan Tuhan berikan suami yang bijaksana, ya, suami yang takut Tuhan. Haleluya. Saya baru dengar kata jenis di Batam ini. Saya nggak ngerti apa itu. Macam-macam bahasanya ya. Kami ini hapus-hapus gender sebenarnya, hapus-hapus gender. Ayo kita lihat lagi ayat-ayat firman Tuhan, Titus 2 yuk. Titus 2 ayat 12. Pelan-pelan ya. Titus 2 ayat 12. Tangkap serat firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Ia mendidik kita dari ayat 11 lah. Dari ayat 11. Titus 2 ayat 11 kembali lengkap. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan sudah nyata. Yesus sudah lahir. Dia sudah datang, dia sudah hadir di dunia ini. Dia pernah hidup, pernah tinggal di dunia ini. Saudara, saya belum pernah ke Israel. Tapi tanyalah orang-orang yang pernah pergi ke sana. Mereka diperlihatkan di sini Yesus berdoa, di sini Yesus disalibkan, di sini Yesus dicambuk. Ada semua tempat sejarah di sana. Ada kesempatan tawaran saya 2011 ke Israel.
Tapi waktu itu ada urusan lain. Saya bilang, kau sadar, kalau saya ke Israel untuk diriku sendiri, kalau aku tidak pergi untuk orang banyak. Aku pilih nggak pergi. Aku begitu orang banyak. Ya, jadi belum ada kesempatan lagi kita tengah apa. Yang penting Tuhan ada di hati ini, amin. Ya, itu kan cuma sejarah aja. Oke. Apa yang dikatakan? Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Tinggalkan kefasikan. Keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang. Harus adil. Adil dong. Lo dikasih waktu kerja 6 hari bebas kerja full, tapi hari Minggu masih beribadah, gereja masih terbuka, masih ada gembala, ibu gembala, masih ada hamba-hamba Tuhan, mari beribadah. Kecuali hamba Tuhan sudah nggak ada lagi, kecuali gereja udah rata dengan tanah. Ya udah, masing-masing dengan Tuhan. Bapak Ibu harus punya pengertian yang benar ya. Suatu saat nanti kita tempat menghadap Tuhan itu masing-masing kok. Nggak bisa aja suami kemarin aku udah masih menghadap Tuhan ini. Anak, papa itu kemarin gue aku menghadap Tuhan, ntar lagi nggak bisa. Jadi masing-masing diri kita berurusan dengan Tuhan. Yes. Saya selama COVID ini selalu mengingatkan jemaat Tuhan di Bima dengan kalimat seperti ini. Saudara masih bisa hitung sisa uang saudara. Sisa uang saya tinggal dikit nih, tinggal ribu-ribuan aja lagi habis. Bisa gitu. Karena ada hari lain kan? Iya. Iyalah. Tapi bisa bawa uang, pakai itu habis nih. Bisa dihitung sisanya. Tapi aku nggak bisa hitung sisa waktu, nggak bisa hitung. Tadi mau melakukan sinetron, kerennya lucu saudara tuh. Lucunya gimana? Bapak, saya nggak tahu dari itu Pak. Bapak nggak ada aplikasi, nggak ada pen, suka sering salah-salah Pak. Aduh, saya masih butuh WA, saya masih butuh telepon. Tolong Pak, saya pakai. Jadi dia dengar 800 meter belok kanan, 400 belok kiri. Saya butuh grab dari sini saudara. Betul tadi ya, butuh kita. Udah. Grabnya aneh-aneh loh. Oke, saudara dengarkan. Dalam perjalanan saya rindukan, seandainya kita tahu sisa waktu kita sedikit, pasti hari ini kita semua sungguh-sungguh. Amen. Saya yakin juga. Tapi kan kita nggak tahu. Mari kita bijaksana pergunakan waktu yang ada. Nggak tahu Pak sisa waktunya banyak sedikit. Jika Bapak tadi yang cerita di sahabat petir tahu nggak sisa waktunya? Nggak tahu kan. Siang-siang bolong petir habis. Sudah gosong semua. Ada fotonya nggak? Gue bilang kepilih fotonya. Belum ya. Mari saudara, pemuda, remaja, orang tua, dewasa, kalau Tuhan masih kasih kita nafas, itu anugerah Tuhan. Dan pengertian dari dalam apa? Kita sedang dipersiapkan, kita belum selesai. Kalau kita hidup hari ini, kita belum selesai dengan Tuhan. Dan Tuhan belum selesai dengan kita. Saya pernah mimpi Pak Pendeta, mimpi kecapean tidur mimpi. Tadi mimpinya mimpi rohani ya. Mimpi jawab Pak, please. Mimpi khotbahnya begini, saudara-saudara, kalau engkau masih hidup hari ini, tandanya engkau belum selesai dengan Tuhan. Khotbah ini, dan Tuhan belum selesai dengan engkau. Mari bereskan hidupmu berperkara dengan Tuhan, cepat berdamai. Khotbah, bangun saya. Abah, mimpi dan itu, Abah, dari bahan kan? Kalau engkau masih hidup, saya masih hidup, belum selesai. Mau pulang ke Bima, ke Medan lagi. Medan. Rubah pakai Citylink besok terbang ke Medan. Sama Medan tadi baliknya Bang, tanggal 16 Bang ada syukuran, ada acara doa di Siantar. Ikut ya Bang, mau apa? 16. Rubah tiket lagi, 17 baru balik 5. Hidupku pakailah Tuhan. Amin. Selagi aku masih hidup. Kalau sudah merah-merah begini, pakai aku Tuhan. Jangan berikan bunga yang sudah kering. Amin. Ini mesti segar semua nih. Mari mulai itu. Amin. Yang hadir Natal di bulan 4 ada bekerja selagi masih sih. Akan datang malam Pak. Masih siap bekerja. Mari bekerja. Mari melayani Tuhan. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana. Ada yang bijaksana tadi sabar. Orang bijaksana sabar. Sabar. Masih sabar kan? Amin.
Saya suka ini. Haleluya. Karena berapa kali saya pengen sini buru-buru terus kayak orang ini. Santai ya. Yes. Habis baptis, ganti baju di kamar mandi, cus lari ke bandara. Aduh, terbang ke Surabaya. Mana yang terakhir? Saudara lihat, ada orang yang dulu hidupnya bijaksana, tapi berubah. Ini ayatnya. Dia meninggalkan hidup yang bijaksana, saudara. Lihat ya. Kita lihat. Tuhan, dulu dia bijaksana, tapi dia tinggalkan. Mazmur 36 ayat 4. Apa yang dikatakan sana? Ayat 3 ya? Coba Ayat 4. Mazmur 36 Ayat 4. ayat 4 apa bunyi? Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku Dia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. baik. Berarti dia pernah bijaksana. Dia pernah jadi orang benar, jadi orang bijaksana, tapi sekarang dia berhenti. Dia nggak lanjutkan. Dia nggak teruskan. Ya, saya berharap kita semua di sini yang sudah bijaksana, mari lanjutkan. Jangan berhenti. Dia berhenti apa nih? Berbuat. Berhenti berlaku. Berhenti berlaku bijaksana. Berarti pernah bijaksana, dia pernah melayani, pernah hidup benar, pernah hidup kudus, tapi akhirnya Berhenti. teruskan saudara, apa yang sudah terima hari ini? Apa kata Yesus? Peganglah apa yang ada padamu sampai aku datang. Baru saudaraku, karena ini khotbah terakhir untuk hari ini. Habis ini kan gak ada pelayanan sampai sore sampai malam, hanya kemas-kemas baju aja ya. Mari saudara, saya mau sampaikan hal-hal yang penting untuk kita pahami bersama. Saya ajak saudara lihat Ibrani pasal 12 ayat 1 mulai. Ya, ini masuk bagian akhir ya. Saya akhiri di sini. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Ini ada hubungan sebentar. Ini ada hubungan dengan tadi. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Tinggalkan kefasikan sama dengan menanggalkan beban dan dosa. Boleh saya pinjam ini drama atau tidak dari ini? Iya. Tolong simpan drama, diri simpan drama. Ya. Ayat ini bicara buat kita semua ya. Kita mempunyai banyak saksi. Hidup kita disaksikan banyak orang. Kalau ada yang memperhatikan kita lalu komen, jangan marah. Karena memang kita disaksikan. Kita salah ngomong, salah berpenampilan pun orang komen, orang ngomong. Lalu juga, kok dia ngomongin saya? Memang kita disaksikan banyak orang. Karena itu kita harus jaga-jaga saudara. Ya harus mengerti. Hidupku disaksikan banyak orang, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Di antrian pom bensin, di pasar belanja, cara menawar, cara belanja barang, orang menyaksikan. Dan kita terang, kita saksi. Bapak Ibu kalau belanja, kita mau hari ini kita siap mau berubah. Belanjalah untuk hadir memberkati. Tadi malam saya naik Grab 48.000 Pak. Tapi karena mudah-mudahan berkasihan, ya tambah 20.000. Makasih Pak, makasih. Kita mau diberkat, amin. Hidupku Abang Brahma disaksikan banyak orang. Haleluya. Kamu naik motor, jalan atau enggak, orang lihat. Lampu merah kalau jalan terus atau pemerem, orang lihat. Semua kita lihat orang. Jadi bukan cuma 2 jam di sini sama yang saya perlukan. Disaksikan bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saya pernah contoh begini, karena ini terbatas waktu juga. Orang keliling begini, wah, kami awan-awan.